Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Baiatur Ridwan, Sekarang Privat Science. Saya adalah salah satu dosen program studi sarjana farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya dengan NIDN 0917059301. Perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Farmasi melalui pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya pada semester ganjil, tepatnya di semester 5. Namun setelah dilakukan evaluasi dan perkembangan kurikulum pada program studi farmasi, mata kuliah ini kemudian diprogram pada semester 6 dengan bobot 2 SKS teori. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang tahap-tahap dalam manajemen obat, yaitu mulai dari tahap seleksi, tahap pengadaan, tahap distribusi, dan tahap penggunaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi farmasi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Pertama, aspek sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek sikap yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan terdiri dari 3. Yang pertama, menguasai ilmu-ilmu dasar farmasi, agama, sosial dan budaya, Pancasila dan kewarganegaraan. Kedua, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, teknologi farmasi, konsep dan ilmu biomedik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Pengetahuan yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip dasar keselamatan kerja. Adapun keterampilan umum terdiri dari mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan tertutup. Adapun keterampilan khusus terdiri dari 4. Pertama, memiliki karakteristik kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi. Mampu mengelola praktik kefarmasian secara mandiri, disupervisi oleh apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional terkait praktik kefarmasian. Keempat, mampu memahami peraturan perundang-undangan dan artinya praktik kefarmasian, urusan farmasetikal dan kesehatan masyarakat, khususnya mengatur penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi dan produk terkait, operasi obat, kosmetik, alat kesehatan, dan obat untuk regenerasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 4. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan konsep dasar manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara pengelolaan obat publik yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
distribusi, pencatatan dan pelaporan perbekalan farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi kebutuhan obat dan anggaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan kefarmasian, pelayanan resep dokter, dan pelayanan informasi obat. Adapun yang menjadi bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, ruang lingkup manajemen farmasi. Kedua, konsep manajemen. Tiga, tata cara pengelolaan obat publik. Empat, perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi. Lima, penyimpanan dan distribusi perbekalan farmasi. 6. Pencatatan dan pelaporan perbekalan farmasi. 7. Evaluasi kebutuhan obat dan anggaran. 8. Pelayanan kefarmasian, pelayanan resep dan monitoring pelayanan informasi obat. Adapun referensi yang digunakan yaitu Pharmacy Management Essential for All Practice Setting edisi kelima yang ditulis oleh David et al. Pada tahun 2014. 2. Manajemen obat di rumah sakit yang ditulis oleh Satidi pada tahun 2015. Dan Manajemen Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan buku yang saya tulis dan diterbitkan pada tahun 2023. Adapun prinsip delivery interaction dan assessment yang saya terapkan pada mata kuliah ini, pertama dari aspek delivery. Pada saat awal perkuliahan, saya akan menyampaikan kontrak kuliah terdiri dari norma-norma tiket yang perlu disepakati, dipatuhi selama proses belajar mengajar. Berikutnya, bahan referensi atau bahan ajar juga disampaikan pada temuan awal pembelajaran. Sistem yang saya gunakan dalam mata kuliah ini secara luring atau tatap muka di kelas dengan menggunakan perangkat yang mendukung untuk penyampaian materi yang saya ajarkan, termasuk sistem pada LMS learning.umw.ac.id. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Student Centered Learning, terdiri dari discovery learning dan small group discussion. Interaksi yang terjadi di dalam kelas itu membuka kelas dengan memberikan salam. Kedua, menyapa mahasiswa, berdoa sebelum memulai pelajaran, kemudian diskusi tanya jawab dan berupa latihan soal. Adapun asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini dilakukan melalui dan tugas, aktivitas diskusi, latihan soal, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan keempat hari ini tentang pengadaan obat di rumah sakit, silakan ketua tingkat untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, hari ini kita akan lanjutkan materi pertemuan ketiga sebelumnya terkait dengan tata cara pengelolaan obat publik ya. Jadi pada pertemuan hari ini sebelum kita melangkah ke materi tentang pengadaan obat, saya ingin mengetahui dulu terkait dengan materi yang sudah diterima pertemuan sebelumnya. Bagaimana tahap-tahap pengelolaan obat publik? Oke, silakan. Baik, tahap perjalanan pengelolaan obat publik itu ada tiga, Pak. Yang pertama proses seleksi, yang kedua pengadaan, dan yang ketiga distribusi.
Oke. Bagaimana yang lain? Setuju dengan jawaban Fikri? Setuju. Oke. Jadi hari ini kita masuk terkait dengan pengadaan obat ya, khususnya di rumah sakit. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mampu menentukan rencana kebutuhan untuk pengadaan obat. Pengadaan obat itu merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan sesuai dengan yang direncanakan melalui pembelian, apalagi produksi, pembuatan sediaan, Dan sumbangan protein atau hibah. Ya, biasanya itu obat-obat yang sudah diprogram oleh pemerintah. Jadi sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Di sini saya tertarik tentang materi yang Bapak bawakan. Di sini saya mau bertanya Pak, bagaimana kita menentukan jumlah kebutuhan obat yang akan kita realisasikan? Begini saja Pak. oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara menentukan obat yang akan kita realisasikan? Jadi dalam pengadaan obat, tahap perencanaan ini menjadi kegiatan yang sangat penting ya, untuk dilakukan. Kenapa menjadi bagian yang sangat penting? Karena sebelum pengadaan itu memang kita perlu rencanakan disesuaikan dengan anggaran jumlah kebutuhan jenis obat yang akan kita realisasikan atau adakan. Ya. Jadi ada metode yang bisa kita gunakan untuk merealisasikan kebutuhan itu, ya, yaitu metode konsumsi. Dalam menentukan metode konsumsi ada rumus atau perhitungan yang perlu kita ketahui ya. Ya, jadi dengan metode konsumsi ini data-data yang kita butuhkan itu adalah data pemakaian obat periode sebelumnya. Jika misalnya kita dalam melakukan pengadaan misalnya dalam 1 tahun atau periode tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, maka kita hitung sesuai periode pengadaannya, ya. Ya, itu untuk jumlah obat konsumsi yang periode sebelumnya. Jadi sesuaikan dengan periode yang akan kita adakan, ya. Itu tadi data konsumsi periode sebelumnya. Terus kemudian buffer stok. Buffer stok ini adalah stok pengaman, ya. Stok pengaman kalau misalnya terjadi lead time atau waktu tunggu pada saat kita melakukan pemesanan sampai kemudian obat itu datang, ya. Kemudian stok kerja di sini ada pemakaian rata-rata kali 12 bulan. Lead time tadi waktu tunggu, ya. Kalau untuk mengetahui lead time stok, ya lead time dikalikan dengan pemakaian rata-rata. Terakhir, data terkait dengan sisa stok yang ada, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi nah sekarang bisa nanti kalian latihan di rumah, ya, untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan yang akan direalisasikan, ya. Nah, berikut soal latihan yang akan kalian kerjakan nanti di rumah. Silakan bisa difoto atau dicatat soalnya. Pengumpulannya 3 hari setelah pertemuan hari ini, ya. Nanti dikumpulkan, silakan dikumpulkan melalui ketua tingkat
ketua tingkatnya nanti yang ke ruangan saya ya. Oke, paham ya ketua tingkat ya? Jadi untuk mengerjakan soal tadi bisa kalian gunakan referensi yang manajemen pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah ini salah satu buku yang saya terlibat di dalamnya sebagai penulis ya. Selain itu ada manajemen obat di rumah sakit. Yang ketiga adalah petunjuk standar pelayanan kefarmasian. Jadi referensi ini bisa kalian baca. Nah khusus untuk buku yang saya tulis, nah ini sudah juga tersedia di Shopee ya. Silahkan kalian searching ya. Nah jadi itulah tadi materi terkait dengan pengadaan obat, khususnya terkait dengan perhitungan kebutuhan obat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, bisa menambah ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang kalian sudah semester 6 ya, sudah semester 6. Ya, artinya tinggal 1 semester lagi kalian sudah harus menyusun tugas akhir ya. Ya jadi ini bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk membuat judul-judul penelitian ya. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan tadi setelah proses pengadaan, perencanaan, Oke, saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa tadi tugasnya dikumpulkan 3 hari setelah pertemuan hari ini. Demikian kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.